Pemirsa, indahnya Ramadan saat Idul Fitri tiba, selain silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan tetangga, biasanya bagi mereka yang memiliki pendapatan lebih, juga membagi-bagikan uang atau salam tempel. Tak heran jika sebelum Lebaran tiba, banyak warga yang menukarkan uang menjadi pecahan uang baru. Bank Indonesia sampai membuka tempat-tempat penukaran di berbagai lokasi. Untuk menghindari antrian, pihak Bank Indonesia juga membatasi jumlah uang yang ditukarkan. Pecahan uang kertas baru tersebut nantinya akan dibagikan ke saudara-saudara saat warga tiba di kampung halaman. Yang mendapatkan uang pecahan baru tersebut kebanyakan adalah anak-anak. Pemirsa, tradisi salam tempel tersebut sudah menjadi kebiasaan yang jamak terjadi. Namun demikian, apakah Islam membolehkan salam tempel tersebut? Bersama narasumber yang hadir, kami akan membahas tradisi salam tempel saat Lebaran, bolehkah? Selamat menyimak dialog bersama para ustadz dan kiai berikut ini. Kalau kita saksikan tadi dari tayangan sebelumnya, usai dari Ramadan ini memasuki ke Idul Fitri, satu hal yang sudah menjadi tradisi di Indonesia khususnya adalah salam tempel. Sambil salaman, menempelkan amplop, ada uangnya, salam tempel. Nah, ini sebuah tradisi. Saya ingin tahu sebenarnya tradisi seperti ini kalau dari sudut pandang Islam boleh nggak? Okay. Mari kita dengar jawaban dari guru-guru kita. Kita mulai dari Gusan. Ya, justru malah dianjurkan ya, karena ini kan media yang tepat untuk bersedekah dan tidak menyinggung orang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di suatu hari nggak ada sanak, nggak ada keluarga, nggak ada apa, tiba-tiba kita ngasih uang, kan orang akan nanya, ini duit apa nih? Ya, tapi kalau pada saat Lebaran, ya sudah nggak usah dijelaskan lagi bahwa ini adalah uang Lebaran. Artinya ini momen yang baik lah dalam rangka untuk memberikan rasa tali silaturahim dan rasa kasih daripada yang tua kepada yang muda, dan respect kepada yang tua dari yang muda dan sebagainya. Dan ini menjadi tradisi yang menurut saya akan menjadi baik jika tidak dipaksakan. Jangan sampai menjadi beban. Karena ada kasus orang nggak berani mudik karena nggak ada uang untuk ngasih angpau. Oh gitu? Nah ini kan menjadi problem. Ya kan? Ini kan menjadi problem. Saya nggak mau pulang ke kampung, saya masih belum bisa memberikan angpau buat ponakan-ponakan saya. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita semuanya. Ini budaya yang baik, tapi kalau misalnya dipaksakan menjadi tidak baik. Gitu. Apalagi ada nilainya yang nanti dipermasalahkan ya. Dan akhirnya dihitung-hitung kan. Iya. Gitu. Oh, yang ini ngasihnya cuma segini, yang ini ngasih cuma segini. Dan biasanya dari Lebaran ini terjadilah ada namanya bank ilegal, yaitu ibunya. Biasanya kan disetorkan pada ibunya semua ini. Ini disimpan. Praktek bank ilegal dimulai dari setiap Lebaran. Gimana Kiai? Salam tempel Kiai. Ini luar biasa. Ini kultur yang positif sebenarnya yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang luar biasa. Orang Cina ada angpau. Ya, bagi kita masyarakat orang Melayu ada istilah yang namanya persenan. Setiap Lebaran kita ingin persen. Lalu dibilang itu porsinya bagus, benar. Jangan memaksakan. Tapi kita juga harus sadar, di era sebentar lagi datang musim politik, kadang-kadang ini jadikan alat mesin juga ini. Waduh. Ini yang paling berbahaya. Gimana tuh maksudnya? Ya, artinya dia berikan amplopnya ada gambarnya, amplopnya ada fotonya, segala macam. Bagaimana kalau begini? Yang kita tanya. Warna apa biasanya? Terserah warna-warni. Kalau yang begini bagaimana hukumnya? Nah kalau yang begini, arrosi wal murtasi finar. Ya, sama juga dia namanya nyogok, saling sogok menyogok. Nggak ada alasan dia bilang ini saya ngumpulin dengan bersama-sama. Kalau dia ngumpulin bersama-sama, semuanya sama-sama ingin memberikan hadiah, itu kan termasuk hadiah. Nggak perlu kita taruh nama kita. Kalau kita mau ikhlas nggak ada nama, nggak ada foto. Ini sampai kalau bukan dapurnya ditaruh di situ tuh. Bukan lagi foto depan rumahnya, bukan kantornya, sampai dapurnya ada di situ. Allah yafat. Nah ini yang harus kita hindari. Karena itu saya sarankan sekali lagi kepada seluruh umat Islam, kita warga umat Islam yang ada di Indonesia, soimin dan soimat, budaya itu yang positif. Mari kita lanjutkan, tapi jangan kita paksakan. Jangan dipaksakan kuncinya. Oke, saya menarik soal budaya. Gimana Ustaz? Ya ada budaya yang memang kontennya tidak baik, mau diperbaiki sudah tidak bisa karena memang dari sononya tidak baik dan tidak mungkin diperbaiki.
Islam tidak akomodatif terhadap ini. Ini budaya yang dekonstruktif. At-tahrim, contohnya kumpul kebo. Ini budaya yang nggak baik, jangan diikutin. Ada budaya yang kontennya tidak baik, tetapi bisa disulap menjadi baik. Namanya at-tabdi', direkonstruksi ulang. Ada budaya yang memang baik dan memang tidak bertentangan dengan Islam. Contoh di Mesir, kalau khitbah pasang cincin, itu budaya Mesir awalnya tuh. Islam tidak mengajarkan itu tuh sebenarnya, tetapi ada maslahahnya. Ternyata kalau perempuan pasang cincin di sana tidak diganggu di jalan sama laki-laki hidung tidak belang, hidung belang. Kan baik tuh dari sisi maslahah. Budaya yang tadinya tradisi, akhirnya karena ada efek maslahahnya, maka tidak apa-apa. Termasuk THR ini kan budaya, tetapi perlu diarahkan agar tidak terjadi gratifikasi, agar tidak dipolitisir dan seterusnya dan seterusnya. Berbagi itu baik, salam tempel itu baik, paling tidak satu. Nabi mengatakan orang yang bersalaman akan berguguran dosa-dosanya. Ya. Apalagi salam itu pakai tempel. Bukan hanya dosanya yang berguguran, penatnya juga berguguran, stresnya berguguran karena ada salam tempelnya. Ada salam tempelnya. Yang kedua kata Nabi, berbagilah, saling berbagi kata Nabi. Maka kamu akan saling mencintai, saling loh. Bukan berbagilah, tapi saling berbagi. Ya. Artinya hari ini dia berbagi, ya besok kita balas lah. Biar kita saling mencintai. Kalau kita doang yang bagi atau dia doang yang bagi kita nggak membales, besok-besok dia mikir kayaknya gua mulu yang bagi, dia nggak pernah. Iya. Tapi kalau bicara soal jumlah Kiai, kan nanti jadi perbandingan tuh siapa yang memberikan dengan nilai yang berapa. Saya sambung dulu. Salam tempel kalau emang tujuannya adalah positif dan tidak ada kepentingan politik dan segala macam, itu adalah bagian daripada tarahum. Irhamu man fis samawati wa man fil ard yarhamukumur rahman. Allah ketika memberikan rizki dengan rahmannya, Allah nggak pernah membeda-bedakan orang taat, apakah orang ahli maksiat, apakah orang ahli ibadah, semuanya dikasih rizki oleh Allah. Begitu juga kita kalau ingin yang namanya memberikan salam tempel atau persenan atau angpau, jangan lihat-lihat orang, jangan kita pilih-pilih, ayo kita kasih semua. Kita kasih. Kalau cukup. Ya sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita akan keluarkan, lokasinya tadi. Lokasinya berapa ini kita kasih. Ini kadang-kadang kan dipilih-pilih. Mana yang dipilih-pilih? Kelompok saya, pendukung saya. Konteksnya itu ya. Ini konteks yang paling kagak boleh. Sehingga akhirnya ada orang di seberangan yang bukan pendukung atau dekat dengan dia, merasa dong tersinggung. Mana tarahum kita? Itu satu. Yang kedua tadi yang Mas tanyakan, apakah apa tadi? Bagaimana kalau kita memberikan jadi perhitungan orang, yang itu lebih besar, yang ini kok si ini kok nggak besar, nanti jadi kan merasa nggak enak yang ngasih. Jangan dikira kita berbuat baik tidak akan didorong lagi dengan setan. Setan akan masuk ke dalam semua lini. Iya. Apa dia tujuannya? Akhirnya terjadilah alladzina hum yura'una wa yamna'unal mau. Terjadi persaingan. Persaingan mana persaingan? Bukan nggak boleh orang bersaing. Persaingan pengen disanjung. Iya betul. Persaingan pengen dipuji. Iya. Pastabiqul khairat, tapi jangan pengen cari sanjungan, pengen cari pujian. Umpamanya Ustadz ngasih kesimpulan, ke kru nih, udah ngasih ke kru nih lebaran nih, 50.000, datang lagi Gus Han, ngasih 100.000, wah kedengeran, dia nambahin lagi, gue nggak mau kalah nih, dia tambahin lagi 100.000, jadi 150.000, ya kan? Kalau begitu bagaimana? Seneng krunya. Krunya senang, tapi dia nyeria. Oke, tahan dulu di situ, Kiai. Menarik. Akan kami bahas lebih lanjut sesaat lagi, jangan kemana-mana.